Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. وينبغي dan layak, ada yang memberi makna seyuknya, an tu'iddan nubala qabla qada'il hajati, menyiapkan batu untuk istinja. Ini zaman dulu ya, sekarang ya pakai tisu, tidak ada masalah. Batu diganti tisu, boleh-boleh saja. Qabla qada'il hajati, sebelum qada'ul hajah. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajati, agar engkau tidak istinja dengan air di tempat qada'ul hajah. Tapi ini maksudnya kalau orang buang airnya tidak di WC ya. Kalau di WC sudah tidak ada masalah. Ini di Syarh Imam Nawawi Al-Bantani, illam yakun mu'addan lidzalik. Jadi kalau kamar mandi modern zaman kita ini kan ada WC, sudah tidak ada masalah ya. Yang dikhawatirkan itu, maaf kita kencing atau BAB, kemudian kita istinja, airnya terkena kotoran, percikannya kembali ke kita jadi najis. Itu aja masalahnya. Sekarang masalah ini sudah hilang, sudah ada WC. Apalagi WC yang pencet itu, langsung hilang kotorannya. Sudah tidak ada masalah ya. Yang perlu untuk tambahan pemahaman, di dalam fikih itu yang bisa mensucikan kita dari kencing atau BAB adalah air, dan itu pemahaman sudah ada di hati kita. Begitu kita kencing, otomatis yang kita cari air, sebab di hati kita i'tiqad si air ini yang menghilangkan najis, si air ini yang menghilangkan hadas, si air ini yang bisa menjadi sebab kita untuk wudu, untuk mandi janabah, pikiran langsung ke air. Ini betul, tidak keliru, tapi harus diingat itu syariatan, secara syariah. Hakikatan, secara hakikah, yang menghilangkan hadas dan najis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya dipahami. Di waktu saya ngaji tauhid dulu, Syekhuna, saya dapat riwayat ya, saya tidak mendapati kisah langsung, saya dapat riwayat dari guru-guru di sana. Syekhuna Kisai radhiyallahu ta'ala anhu itu selalu menekankan masalah ini. Jadi umpama wudu, saya niat wudu, hukumnya menghilangkan hadas. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi. Saya niat wudu, hukumnya menghilangkan hadas.
Sebab hakikatan yang menghilangkan hadas itu Allah. Nanti ada, insyaallah Anda akan menerima keterangan ini. Nawaitu ghusl al-janabah. Saya niat mandi janabat, hukumnya untuk menghilangkan hadas besar. Hukumnya. Sepintas agak aneh ini niat. Kalau bahasa Arabnya tidak ada masalah, tetap pakai niat tadi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadath al-asghar, nawaitu ghusl al-janabah li raf'il hadath al-akbar. Tidak ada masalah itu. Yang penting pemahamannya aja di hati bahwa yang menghilangkan hadas dan najis adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesini ternyata ada ulama-ulama tasawuf yang menerangkan penjelasan yang membuat akal saya terbuka tentang masalah ini. Di antaranya Al-Imam Sya'rani. Sya'rani itu menerangkan kalau orang wudhu itu air yang dipakai membasuh muka itu kalau dilihat oleh ahli kasyaf, tetesan-tetesan yang jatuh ke tempat air wudhu itu hitam warnanya, min athariz dzunub, dari bekas-bekas dosa muka. Begitu juga air yang dipakai untuk membasuh tangan kanan, kiri, kepala, atau rambut, kaki, itu bekasnya kehitam-hitaman. Tapi yashhaduhu ahlul kasyaf, yang melihat ahli kasyaf. Saya tanya, air bisa enggak melepaskan kehitam-hitaman ruhani ini? Tidak bisa. Yang bisa melepaskan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu orang wudu betul-betul niat li ajrillah, imtithalan li amrillah. Kalau saya punya kebiasaan itu dalam apapun, saya niat wudu di hati, imtithal li amrillah. Saya mandi janabat, imtithal li amrillah. Itu biasakan. Nah, nanti Allah taala akan membuktikan dihilangkan itu atharul dzunub dari muka, dari tangan, dari kepala, dari kaki. Kemudian wudu ini senjata untuk orang muslim. Tanpa wudu dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa menyentuh Al-Quran, dia tidak bisa tawaf. Sampai-sampai doanya orang yang punya wudu dengan tidak punya wudu aja beda. Lihat aja di ijazah-ijazah orang-orang saleh itu, termasuk Syekhuna Abu Yahya itu selalu tambih kalau memberikan ijazah, dia bilang harus punya wudu, harus menghadap kiblat. Tapi ini nggak pasti kalau menghadap kiblat sih, nggak pasti. Wudu juga tidak pasti, tapi rata-rata ijazahnya ada ulama wala ulia itu pakai wudu. Kemudian ada makna juga meluaskan rezeki. Tadi sudah saya sebut ya, menambah doa, ijabatul doa. Kemudian meluaskan rezeki. Nah, coba Anda berpikir agak jauh. Masa air bisa melakukan itu? Air yang nempel di muka, tangan, rambut, kaki bisa meluaskan rezeki? Nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hukumnya itu jangan ditinggal. Hukumnya kada wa kada. Tapi hakikatan yang melakukan itu semua, yang memberikan rezeki kepada kita semua sampai mendapatkan istijabatul doa, mendapatkan tathhirul a'dha, bersihnya anggota-anggota badan dari atharul dzunub, bekas-bekas dosa, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Wa antastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan natri thalathan, agar engkau membersihkan diri dari sisa kencing, bitanahnuh dengan berdehem 3 kali, wan natar dan mengurut kemaluan thalathan 3 kali. Ini tujuannya untuk
membersihkan dari sisa-sisa air kencing yang ada. Kembali lagi kepada sedikit tentang pembahasan toharah. Ada nasihat dari para masyayikh, dari para ulama, dari guru-guru, jangan meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun kelihatannya kecil. Seperti wudu. Wudu itu dengan baca Yasin 41 kan jauh kan, kelihatan kalau Yasin 41 capek. Tapi coba sekali-kali Anda praktekkan. Anda ingin mengalami doa mustajab. Tapi jangan salah paham, nanti akhirnya berdoa pakai wudhu saja tidak mau baca Yasin. Bukan kesana pikiran saya. Saya ingin membuka cakrawala berpikir Anda supaya paham bahwa ibadah kadang yang ringan itu lebih diijabah daripada yang berat-berat. Sebab yang memberi ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau wudhu itu kan bersih, kotoran-kotoran anggota badan sudah hilang. Setelah itu Anda berdoa coba. Minta kepada Allah Ta'ala titik-titik. Dah. Setelah itu tunggu diijabah apa tidak. Sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu coba baca Yasin. Mana yang diijabah? Umpama dua-dua diijabah, tetap ini wudu tidak capek. Cerita pahala ya lebih banyak baca Yasin. Sebab ukuran pahala semakin capek semakin banyak. Wudu ini kan sangat ringan. Tapi terjadi di zaman Rasulullah SAW. Saya bacakan ini riwayat. Padahal amalannya kecil sekali. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu yang kecil jangan diremehkan. Kadang di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nukil dari Syarah Yaqutun Nafis dan Allamah Sayyid Muhammad bin Ahmad Syatiri juz 1 halaman 147. والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل قباء بما كانوا يجمعون بين الحجر والماء وقالوا إن قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. Perhatikan ini. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini dicintai dah. Mahbub. Itu kalau di Thariqah itu pangkat tinggi itu. Disenangi Allah Ta'ala itu wali namanya. Mahbub. Ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat ini nazalat fi ahli Quba. Jadi satu waktu Rasulullah SAW menerima wahyu. Ayat Al-Quran bunyinya fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ada orang-orang laki-laki yuhibbuna ayyatatahharu, mereka suka bersesuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bersesuci. Ayat ini turun di Ahlu Quba. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kalian amalkan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menurunkan ayat ini? Perhatikan jawabannya. Kata mereka, kami mengumpulkan antara istinja hajar dengan istinja bilma. Jadi istinjanya 2 kali, pakai batu ya, zaman dulu belum ada tisu ya, pakai batu, kemudian istinja pakai air, dijadikan satu itu. Ini remeh kan, ini ringan sekali ini ibadah, tapi menyebabkan mereka mendapatkan magam yang sangat tinggi, yaitu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita, saya sudah pernah menerangkan, Syekhuna Abu Yahya pernah mengatakan kalau istinja itu wajib, karena sering dilakukan oleh orang. Nggak ada orang riya waktu istinja. Yang paling gampang ikhlas ya di istinja itu, karena sering. Nah, yang perlu ditambah di sini menghadirkan
Kita kalau mau mau kencing atau mau BAB kan cepet-cepet ke kamar mandi, cepet habis selesai langsung siram air sesuci langsung keluar. Coba dirubah ketika akan membersihkan bekas kencing, di hati niat, saya niat istinja imtithalan li amrillah. Itu ibadah itu. Saya ulangi lagi, itu ibadah, ada pahalanya melaksanakan perintah Allah. Dan bisa jadi gara-gara ini Anda mendapatkan mahabbatullah seperti yang dialami oleh ahlu Quba. Ibadah kecil ini, tapi di situ ada ikhlas. Kan nggak ada orang teriak-teriak dengan sombong, saya tadi habis kencing istinja, nggak ada kan. Saya tadi habis PAB terus cebok, mau riak, mau cerita ke orang, nggak ada. Malu dia kalau cerita. Itu hikmah, padahal ini wajib ini. Di situ ada keikhlasan. Mungkin, ini kata saya kalau ini, mungkin nanti golongan-golongan saya dan Anda ini orang-orang ahli riya, ahlul ujub, ahlul kibir, nanti di akhirat catatan ibadah yang ikhlas hanya babul istinja. Sebab kita sholat riya, puasa riya, haji riya, umrah riya, ibadah riya, sedekah riya, habis, nggak ada catatannya. Begitu kita yaumul hisab, nasallallahu al-afiyah, ternyata pas dibuka catatannya yang ikhlas hanya istinja. Lumayan daripada tidak ada. Lumayan. Nah, karena itu kalau kita sedang bersesuci, baik dari baul, dari kencing, atau dari BAB, hadirkan di hati. Saya niat istinja imtithalan li amrillah azza wa jalla. Nah, waktu dehem niat juga imtithalan li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya niatkan, diniati. Itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sering menerangkan juga di kitab-kitab beliau, ahsan al-ibadah idza lam tasir 'adah. Alangkah baiknya ibadah kalau tidak berubah menjadi adat istiadat. Jadi mau deh niat imtithal li amrillah, ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanatar thalathan, waktu mengurut untuk menghilangkan sisa kencing, niat lagi imtithalan li amrillah. Imtithalan li amrillah dari mana? Kan disuruh sesuci, disuruh ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni yuhibbukumullah. Pengulangan 3 kali itu nawaitul ittiba, boleh. Nawaitul imtithal juga boleh. Niat ittiba'an li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau niat imtithalan li amrillah azza wa jalla. Dua-duanya juga boleh. Berarti di kamar mandi pikiran kita kemana-mana. Iya, nggak apa-apa. Tafakkur itu. Jadi ingat Nabi, jadi ingat ayat, ingat imtithalan li amrillah, ingat ittiba'an li Rasulillah. Yang perlu dijaga jangan bersuara saja. Bahkan makruh itu. Tidak boleh melafadzkan asma mu'azzamah di kamar mandi. Wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadim, wallahu a'lam.